bersantai, kita hafalkan Al-Quran. Ketimbang hafalkan lagu doang, kan mending juga ada ayat yang dihafalkan. Seperti itu kita, biar tidak salah alamat, tidak salah jalan dalam mengarungi kehidupan ini. Kalau panjenengan semua dari kecil sudah dikenalkan kepada Allah Subhanahu wa taala oleh orang tua. Dari sejak lahir sudah diadani kan? Dikenalkan 7 hari walimatul apa itu namanya itu? Akikah dibacain sholawat. Sudah dikenalkan cinta kepada Nabi. Ketika sunat bacain sholawat lagi, dikenalkan kepada Nabi. Menikah dibacain sholawat lagi, dikenalkan sama Nabi, kan gitu. Ya. Ada sebagian orang itu yang dari kecil tidak kenal agama, kemudian baru sadar ketika kuliah gitu, sudah dewasa. Bahkan ada yang baru sadar ketika pensiun gitu, baru mau baca Al-Quran. Artinya bukan baca lancar, baru belajar. Itu ada kalau di kota orang yang pensiunan itu baru baca Iqra, itu baru baca apa ya, At-Tanzil di Rosati, itu baru baca, itu terlambat dia, baru sadar. Ya alhamdulillah masih sadar. Kalau sampai mati sekuler orangnya, duniawi tok ya menyesal, sungguh menyesal gitu. Karena kalau jenengan semua kan dari kecil sudah dikenalkan dengan suasana yang agamis. Tapi kalau kita ada istiqomah, ya udah lepas lagi, gak ada beda dengan orang sekuler, gak ada bedanya. Hidup hanya bekerja untuk hidup untuk bekerja, gitulah ceritanya. Bukan untuk ibadah lagi. Jadi odi alako nyambung odi nyambung lako. Bulat itu tok. Ya, padahal sangat cepat sekali ini kita hidup. Nggak terasa nih. Saya kenal sama Faisal, sama Dekhodin, paling tidak lebih dari 5 tahun atau kurang dari itu. Sekarang sudah mungkin tahun-tahun 2016 baru kenal. Ya, sekarang sudah tak terasa tahun 2000. Dan ada perubahan mesti. Kalau saya lihat memori saya, foto-foto saya punya kadang di HP itu foto-foto masa lalu. Itu kadang kayak Idrus itu masih wajahnya cubi-cubi itu. Sekarang sudah kayak gini. Sudah itu begitu cepatnya masa. Ini tahun 2015 ini masih anak MTS mungkin masih itu. Masih lucu-lucunya masih ya. Imut-imut masih. Sekarang sudah gemuknya luar biasa gitu. Perkembangannya luar biasa. Inilah kehidupan seperti itu. Cepat. Kalau kita hanya habiskan untuk masalah duniawi saja, masalah kesenangan duniawi, wah rugi. Ya memang dunia ini tempatnya dunia. Ya, kita tidak bisa berlepas dari itu, dari kesenangan kepada wanita, kesenangan kepada harta benda, kepada tunggangan, kepada emas dan perak. Itu biasa, ini dunia tempatnya. Tapi semua itu jangan sampai melalaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai melalaikan kita bahwa kita suatu saat akan kembali kepada kampung halaman kita, yaitu surga. Karena dari situ asalnya. Asal kita dari situ dan akan kembali ke situ. Di dunia ini hanya mampir saja. Ya, sudah banyak orang-orang yang lebih awal hidup di dunia dan sekarang sudah mendahului kita. Dan masih ada yang antri mau menempati dunia dan akan menggantikan kita. Ini kehidupan seperti itu. Ya, pada akhirnya akan kembali kepada asalnya. Kita dari Allah akan kembali kepada Allah. Maka lewat forum kesempatan kali ini saya mengajak sahabat-sahabat, mari kita isi di Pagar Musa itu bukan hanya kita bela diri saja, tapi ada perjuangan dakwah. Ya. Kalau mau jadi orang baik, modalnya kan cuma diam, tak teman gojaan ben orang, tak teman ngerasani orang neng nice. Udah bagus, udah ada yang iya. Tapi kalau kita bergerak, berjuang, pasti ada yang tidak suka, pasti akan ada yang menghalangi, pasti ada yang merintangi, pasti akan ada musuhnya.
Iya, kalau Khalil mau jadi orang baik, dia menang aja sudah di rumah, tidak ada musuhnya Khalil sudah. Tapi kalau Khalil bergerak, berjuang, pasti akan muncul rival, musuh-musuh, orang nggak suka, yang dengki dan sebagainya. Lihat Nabi Muhammad ketika masih belum jadi Rasul, gak ada musuhnya beliau, orang yang paling disenangi, iya, bahkan mendapat gelar Al-Amin gitu, terpercaya. Jadi percaya kalau sudah, kata siapa? Kata Muhammad, wah percaya. Tapi ketika dia diangkat jadi Rasul, gimana? Luar biasa itu cobaannya. Jadi kawan, jadi musuh. Bahkan keluarga pun ada yang jadi musuh. Seperti itu. Lah kalau kita berjuang, ya ada rintangan, ya biasa, jangan dimasukkan ke hati. Biasa kayak itu, los aja sudah. Kita jalan terus. Ya, kita jalan terus. Yang penting kita lurus. Ya. Kita juga jangan merasa sudah hebat, jangan merasa kita sudah cukup. Ya. Kita butuh sama yang lain. Jangan merasa saya sudah lebih alim, saya lebih senior, saya lebih pintar. Jangan. Kita masih butuh sama teman-teman kita, saudara-saudara kita. Boleh jadi dia usia lebih muda, tapi perkataannya benar, dan kita tidak boleh menolak kebenaran walaupun itu datangnya dari orang yang lebih junior dari kita. Kalau itu benar, ya kita ambil. Boleh jadi juga walaupun dia senior, itu omongannya tidak benar, kita tidak boleh ambil walaupun itu lebih senior. Ya, sekali lagi dari pergaulan ini akan mendewasakan kita, akan menyempurnakan diri kita. Maka kita butuh bergaul. Ya, butuh bergaul untuk menyempurnakan keberadaan kita, kualitas kita. Dari pergaulan itu kita tahu kelemahan kita, kekurangan kita. Ya, dan kita juga dalam bergaul itu bisa sambil berdakwah, mengajak sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang masih belum ibadah untuk ibadah. Yang akhlaknya enggak benar, kita tepak, kita luruskan. Jangan diam. Jangan bilang urusannya dia, nafsi-nafsi, jangan. Kita itu punya tanggung jawab moral. Gitu. Kita ini bukan orang yang mau masuk surga sendirian. Kita lebih seru kalau masuk surga itu rame-rame. Kan iya kan? Coba kalau kita ya rekreasi lah, seneng-seneng gitu. Mau kemana, taman apa, di pantai apa kayak yang masuk sendirian. Tak kira bahagia. Masuk sendirian, Faisal misalnya. Pergi waktu lo sendirian, tidak ada kesannya itu. Tapi kalau bareng-bareng, wow serunya luar biasa. Dan seperti itu juga. Mari kita menuju surga itu berjamaah dengan cara mengajak sahabat-sahabat kita, teman-teman kita yang masih jauh dari tuntunan agama untuk kembali, ya, kembali kepada jalan tuntunan agama yang benar. Gitu. Mereka yang belum sholat, kita ajak sholat. Mereka yang selama ini ugal-ugalan, sehari-hari cuma urakan, kita ajak mulai menata diri. Sudah bisa menempatkan diri di mana dia itu harus tertawa lebar, di mana dia harus tutup mulut dan sebagainya. Itu perlu disaling diingatkan. Tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Dan enggak boleh merasa itu kok lebih muda saya kok nasihatin saya. Kalau urusan nasihat itu bukan masalah muda dan tua. Urusan nasihat itu siapa yang dia punya ilmu, walaupun dia muda, ya harus didengar. Kalau dia urusan ilmu itu, tak mandang usia kayak gitu. Ya, kita tetap hormat kepada orang yang lebih senior kita, lebih tua dari kita. Tapi kalau urusan ilmu, ya, seandainya ada yang lebih muda dari kita, ya kita harus ikuti. Seperti itu. Ya, itu harapan saya ke depan. Kita rawat, kita jaga organisasi kita ini. Demikian yang bisa saya berikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan manfaat, menjadi nasihat kepada diri saya sendiri dan kepada sahabat-sahabat semuanya.